Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Abidro Sitrito. Saya dari Prodi Arsitektur dengan NIM 2023-133-2013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumah adat rumah adat suku Sasak Desa Sade yang berada di Rombok. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan arsitektural rumah adat Desa Sade dari suku Sasak. Yang pertama yaitu rumah adat suku Sasak Desa Sade ini merupakan arsitektural vernakuler masyarakat setempat yang dipertahankan sampai saat ini, di mana konsep arsitekturnya berkembang dari hasil adaptasi terhadap kondisi iklim tropis, lingkungan alam, budaya, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Sasak yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap elemen bangunan memiliki fungsi praktis sekaligus mengandung makna filosofis yang mencerminkan kehidupan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan juga tradisi. Secara umum, bangunan rumah adat Desa Sade ini dibangun dengan sederhana yang dengan tena persegi panjang. Bangunan didirikan di atas pondasi batu kali tanpa menggunakan semen, sedangkan struktur utama menggunakan kayu sebagai tiang dan balok penyangga. Dinding dibuat dengan anyaman bambu, sementara atap dibuat dari ilalang yang disusun tebal sehingga mampu meredam panas matahari pada siang hari dan juga meredam dingin pada malam hari, yang dimana material-material tersebut sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar dan juga sehingga mencerminkan prinsip keberlanjutan sustainability dalam arsitektur tradisional. Baik, di sini juga lantai rumah pada bangunan rumah adat Sade ini terbuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar seperti tanah liat dan juga kotoran kerbau, jerami, yang dimana mereka meyakini tahan dari serangga dan juga menjaga kekuatan pada lantai rumah tersebut. Dan juga untuk bukaan pada rumah ini dibuat lebih kecil, pada pintu dibuat agak pendek sehingga dimana tamu atau orang luar ketika masuk rumah ini sedikit menunduk, dimana itu diartikan sebagai penghormatan kepada pemilik rumah ataupun dimana tamu harus menghormati pada daerah tersebut. Dan juga untuk bukaan ini dibikin lebih kecil untuk mengurangi panas pada matahari pada siang hari dan juga dingin pada malam hari. Dan juga dimana pada rumah adat ini dibagi menjadi 3 tempat. Yang pertama yaitu ruang depan. Ruang depan itu biasanya dipakai untuk tamu atau ruang keluarga, dan juga ruang kedua yaitu untuk area privat seperti kamar ataupun tempat-tempat keluarga. Adapun ada beberapa rumah yang juga ada tempat penyimpanan khusus untuk seperti hasil panen ataupun juga alat-alat untuk menenun. Adapun beberapa keunikan dari rumah adat Desa Sade ini, yang pertama yaitu material, di mana material rumah ini mudah ditemukan di alam sekitar, di mana ini akan mencerminkan sustainable untuk arsitektur berkelanjutan. Masyarakat memilih material itu dari sesepuh-sepuh memilih material itu dikarenakan material ini sangat mudah ditemukan dan juga untuk mempermudah pembangunan dari rumah-rumah adat Desa Sade. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada bambu, ilalang, dan juga tanah liat. Dan yang keunikan kedua yaitu pada lantai. Lantai ini terbuat dari campuran tanah liat, kotoran kerbau, dan juga jerami, yang diyakini oleh masyarakat setempat yaitu untuk memperkuat dari lantai tersebut, dimana tidak ada serangga yang menggerogotinya. Tapi di sisi lain juga ada keunikan lain, yaitu di beberapa bulan sekali atau beberapa tahun sekali itu ada pengapelan yang menggunakan kotoran kerbau, yang diyakini itu akan memperkuat dari lantai rumah tersebut. Yang dimana keunikan lainnya yaitu ada yang berbeda dari rumah adat yang lainnya, yaitu ada lubung padi
yang dikasih nama yaitu Balai Lumbung, yang memiliki bentuk atap melengkung yang menyerupai gunung. Bangunan ini digunakan untuk menyimpan penyimpanan dari hasil panen, sekaligus menjadi simbol ketahanan pangan keluarga. Posisi lumbung biasanya terpisah dari rumah utama untuk menjaga kualitas hasil panen dan mengurangi resiko kerusakan. Pada bangunan rumah adat Desa Sade ini, mereka tidak menggunakan penyambungan atau menggunakan arsitektur modern. Mereka tidak menggunakan paku dan lain sebagainya. Mereka masih menggunakan pasak dan juga tali lilitan yang terbuat dari bahan-bahan tradisional. Keunikan lainnya yaitu rumah ini dari yang ada keterkaitan dengan tradisi menenun, di mana setiap rumah hampir memiliki alat untuk menenun, di mana setiap wanita dari rumah dari suku Sasak ini diwajibkan bisa menenun untuk perempuan dewasa, sehingga sampai saat ini rumah tersebut dari rumah adat Desa Sade dari suku Sasak ini dipertahankan sampai saat ini, dikarenakan memiliki banyak keunikan dan juga masyarakat setempat juga masih melestarikan budaya-budaya dan tradisi setempat. Sehingga mungkin itu cukup itu saja dari saya. Bila ada kesalahan atau salah dalam bicara perbuatan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.